Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. 1 Korintus 13 ayat 1, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudaraku, ada dua ajaran Kristus yang bersifat luhur dan agung, yaitu mengasihi dan memuridkan, seperti dalam amanat agung. Kedua ajaran tersebut bersifat imperatif atau suatu perintah yang wajib dilakukan oleh semua orang percaya tanpa terkecuali, bukan bersifat alternatif atau suka-suka saja atau pilihan yang didasarkan pada kesenangan hati. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menegaskan begitu pentingnya kita memiliki kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang dipraktikkan. Orang percaya dituntut untuk hidup dalam hukum kasih. Hukum kasih ini menekankan pada motivasi. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu dalam hal ibadah, pelayanan, pekerjaan, menolong sesama atau apapun juga, bila dilakukan tanpa dasar kasih atau motivasi yang benar, maka tidak akan ada faedahnya di mata Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 1, 2, dan 3, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ini menunjukkan bahwa kasih memiliki peranan penting dalam segala aspek hidup setiap pengikut Kristus. Bahkan Rasul Paulus kembali menekankan bahwa dari semuanya yang paling besar dan utama adalah kasih. Saudaraku, di zaman sekarang ini tidak mudah lagi menemukan orang yang memiliki kasih yang benar, kasih yang tulus ikhlas. Kasih serasa menjadi sesuatu yang sangat langka dan sulit untuk ditemukan dalam diri insan manusia, karena kebanyakan orang cenderung mementingkan diri sendiri, lebih bersifat egois, yang dipikirkan hanyalah bagaimana cara mewujudkan keinginannya, ambisius atau ambisi pribadi, sehingga segala sesuatu yang dilakukan didasarkan pada faktor untung rugi atau tendensi. Tidak mengherankan Matius 24 ayat 12 Tuhan Yesus berkata, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, alias luntur, sehingga sekalipun sesungguhnya mereka memiliki kemampuan untuk mengasihi, tapi sedikit saja yang mau melakukannya dalam wujud tindakan yang nyata. 1 Korintus 16 ayat 14, firman Tuhan memerintahkan kepada kita, lakukanlah segala pekerjaanmu
dalam kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa, bersyukur, memuji Tuhan. Kasih sebagai dasar hidup orang percaya. Biar hal ini menjadi penegasan, penekanan Tuhan dari firman yang Engkau nyatakan kepada kami, dan setelah kami memahaminya, kami melakukannya. Hukum kasih menekankan pada motivasi kami harus benar supaya Tuhan dimuliakan. Karena untuk apa kami memiliki seluruh dunia tapi kami tidak punya kasih? Tuhan, terima kasih karena firman Allah ini mengajar kami, menegur kami, membimbing kami supaya kami tidak didapati oleh Tuhan memiliki kasih yang dingin. Tetapi sebaliknya, segala sesuatu yang kami kerjakan, baik itu ibadah, pelayanan, pekerjaan, menolong sesama, semua kami dasarkan dengan dasar kasih yang benar. Maka kami tahu Tuhan Yesus pasti dimuliakan melalui semuanya itu. Terima kasih Bapa di surga, meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Biar kami bukan hanya memahami, tapi kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Di saat ku berada di titik yang terendah, Engkau datang mengangkat hidupku. Tanpa memperhitungkan semua kesalahanku, Engkau tetap mengasihi diriku tanpa syarat. Tak ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan, yang sanggup menerima diriku apa adanya. Tak ada cinta di dunia sebesar cinta-Mu Yesus, yang sanggup mencintai diriku tanpa syarat. Di saat ku berada di titik yang terendah, Engkau datang mengangkat hidupku. Tanpa memperhitungkan semua kesalahanku, Engkau tetap mengasihi diriku tanpa syarat. Tak ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan, yang sanggup menerima diriku apa adanya. Tak ada cinta di dunia sebesar cinta-Mu Yesus, yang sanggup mencintai diriku tanpa syarat. Tak ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan, sanggup menerimaku apa adanya. Tak ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan, yang sanggup menerima diriku apa adanya. Tak ada cinta di dunia sebesar cinta-Mu Yesus, yang sanggup mencintai diriku. Tak ada
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.